Halo, assalamualaikum para pecinta serial drama India dimanapun kalian berada. Mimin doakan mudah-mudahan dalam kondisi baik ya. Kali ini kita akan membahas alur cerita sinopsis Gopi. Di episode kali ini diperlihatkan di sana terlihat Kokila, Kinjal dan Dafal sedang bersembunyi di gudang. Di sini Kokila sangat marah dengan keadaan itu. Mengapa semua ini terjadi? Urmila pun di sana merasa mengeluh. Bukan tanpa alasan, Kokila dan Urmila bersembunyi di gudang karena saat itu preman itu mengunjungi rumahnya yang tidak lain di tempat Urmila. Preman itu pun bertanya kepada Ahem yang saat itu menyamar sebagai orang lain dan ia berkata, "Apakah aku boleh memeriksa rumahmu?" Kata preman itu kepada Ahem. Tentu saja di sana Ahem tidak mengizinkannya. Dan ia berkata kepada preman itu, "Aku tidak mungkin mengizinkanmu untuk memeriksa rumahku, karena saat ini aku sedang kedatangan tamu." Zigar mengambil makanan, Rasi pun menghampirinya, dan saat itu ia berpura-pura sebagai Gopi. Rasi menarik tangan wanita itu. Ahem sangat terkejut dengan akting Rasi yang saat itu ia sedang menyamar Gopi. Begitu juga dengan Urmila. Dan di sini Botak merasa kebingungan dengan tingkah lakunya. Gopi pergi ke dapur untuk menyiapkan makanan. Mira tidak ada yang menjaganya. Di sana Mira hanya tergeletak di lantai. Sementara itu, Gopi sibuk dengan masakannya. Tetapi untungnya di sini Mira tidak rewel. Sementara itu, Rasi terus saja mengecohkan si Botak. Orang yang melihat tingkah laku Rasi merasa sangat aneh. Si Botak tidak menyadari. Saat itu, Hetal diam-diam pergi ke dapur untuk menemui Gopi yang saat itu sedang memasak untuk menyiapkan makanan. Terlihat di sini Gopi sangat sibuk. Hetal pun datang, lalu berkata kepada Gopi, "Apakah kamu perlu bantuan?" Lalu Gopi pun mengatakan, "Sepertinya aku perlu bantuan untuk menjaga Mira." Terlihat di sini Gopi sangat merasa senang karena saat ini Mira sudah ada yang mengasuhnya. Terlihat di sini Ahem tampak merasa cemas karena ia belum ada telepon dari polisi itu. Ahem lalu mendapatkan ide. Ahem pun mencoba memasukkan obat tidur ke dalam minuman itu. Tentu saja Ahem melakukan itu dengan hati-hati karena jika saja ketahuan maka celakalah dirinya. Sesudah memasukkan satu persatu ke gelas obat tidur itu, lalu Ahem pun membawanya ke si Botak dan anak buahnya. Mereka pun meminum minuman yang sudah Ahem berikan obat tidur. Ahem merasa sangat senang. Terlihat Gopi di sana sangat lelah karena ia seharian sudah memasak. Dan anak buah si Botak di sini sudah merasakan efek obat yang diberikan oleh Ahem. Terlihat di sini sepertinya Gopi diam-diam ingin keluar dari dapur itu. Gopi di sana membawa makanan. Zigar yang melihat Gopi keluar dari situ, tiba-tiba saja ia langsung mengecohkan si Botak. Sepertinya di sini mata si Botak sudah tidak kuat lagi untuk menahan ngantuk. Ia pun merasa aneh dengan dirinya. Nenek berkata, "Jika kamu mengantuk, maka tidurlah di sini." Rasi dan Hetal sudah tahu, karena ini adalah pekerjaan Ahem. Dan terlihat di sini Gopi sangat sibuk sekali di dapur. Ia mencoba menyiapkan untuk memberi makan anak buah si Botak dan si Botak. Si Botak melihat Gopi yang saat itu keluar, tetapi sepertinya di sini matanya sudah mengantuk. Di sini ia melihatnya tidak jelas.
Ahem langsung menghampiri Gopi karena ia takut terjadi apa-apa. Ahem mengatakan kepada Gopi untuk pergi keluar. Begitu juga dengan Rasi, ia mencoba mengecohkan si botak agar tidak terlalu fokus melihat Gopi. Lalu wanita itu pun pergi ke dapur untuk mengecek apa yang dimasak oleh Gopi. Ia membuka satu persatu menu yang dibuka oleh Gopi, tetapi sepertinya di sini ia merasa aneh. Si botak di sini sudah tidak tahan lagi menahan ngantuk. Ia pun langsung tertidur di sofa. Lalu wanita itu pun mengatakan kepada si botak, "Sepertinya di sini ada yang aneh." Nenek menyuruh Gopi untuk pergi ke kamar. Tetapi saat Gopi ingin pergi, tiba-tiba saja si botak menghentikannya. Saat Ahem sedang menyantap makanannya, ia pun terkejut karena si botak saat itu menghampiri Gopi. Di sana semua pun terjadi ketegangan. Begitu juga dengan Gopi. Si botak pun berdiri dan ia pun langsung menghampiri Gopi. Tangannya itu ingin meraihnya. Tetapi saat itu Gopi merasa ketakutan dan Ahem melihat itu. Ahem pun langsung berdiri dan ia tanpa basa-basi lagi langsung memukul si botak sampai ia terjatuh. Dan Ahem mengatakan kepada si botak, "Jangan sekali-kali menyentuh istriku." Ahem begitu marah kepadanya. "Tidak suka perilakumu. Di sini kamu adalah tamu. Jadi kamu jangan macam-macam. Jadi tolong jagalah sikapmu," kata Ahem kepada si botak. Ahem terus saja mencaci maki si botak karena perilakunya itu. Di sana Gopi merasa ketakutan karena ia takut terjadi apa-apa kepada Ahem. Karena saat itu si botak banyak anak buahnya. Lelaki tetangga Ahem itu mendukung sikap Ahem. Ahem langsung menghampiri Gopi dan ia langsung membawanya dari sana. Dan episode pun bersambung. Terima kasih sudah mampir ke channel ini. Bagi kalian yang belum menekan tombol subscribe, silahkan tekan tombol subscribe-nya agar tidak ketinggalan episode terbaru dari channel ini. Dan bagi kalian yang sudah menekan tombol subscribe, kami ucapkan terima kasih.